Masa rumah seorang pejabat daerah yang katakanlah sebagai pejabat tertinggi di Lembah Panjang, di depannya ada 2 gerobak sampah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Yandri Wayuda, di channel React podcast, masalah apapun sini semua ada. Jadi di video kali ini kita sudah mengundang seperti biasa seorang moderator dan narasumber. Kita akan membahas tentang sampah yang berada di Kabupaten Tanjung Timur, tepatnya di daerah Lembah Panjang. Ya. Bukan, kalau untuk masalah sampah kita bahasnya melingkupi aja. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan lontarin ke Om tentang mengenai sampah, termasuk untuk di wilayah kita sendiri. Ya. Karena udah cukup mengganggu banget ya. Oke. Langsung aja Bang kalau mau nanya. Ya. Jadi saya selaku moderator di sini ingin menyampaikan beberapa hal tentang masalah sampah sebagaimana yang kita ketahui. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, sampah adalah masalah yang besar. Ya, Menjadi masalah nasional, bahkan masalah universal. Ya, Om ya. Nah, jadi kalau sampah itu terbagi beberapa macam juga. Dia ada sampah organik dan sampah anorganik. Yang dapat diurai atau tidak dapat terurai. Kalau yang anorganik itu yang kayak contohnya plastik, mainan, botol, dan lain-lain. Juga sampah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Sampah padat, sampah cair, sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, limbah radioaktif, ya, dan lain-lain sebagainya yang kita ketahui bersama. Ya. Pertama yang Azhar pengen tanyain ke Om mengenai sampah untuk lingkungan kita aja dulu. Untuk lingkungan kita mungkin ada beberapa description atau opini dari Om tentang mengenai sampah di wilayah kita. Mungkin Om langsung bisa jelasin, Om. Oke, baik, kepada pemirsa yang ada di rumah maupun yang sedang menyaksikan langsung siaran dari broadcast maupun juga siaran langsung dari saya, bahwa saya ingin mengucapkan dulu bela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, ya, kemudian yang ada di Kalimantan Selatan, serta beberapa daerah di Indonesia lainnya, di mana persoalan lingkungan ini sudah sangat memprihatinkan. Yes. Nah, kemudian juga saya berharap kepada semua teman-teman penggiat penggiat lingkungan untuk serius di dalam bagaimana kita menyelamatkan lingkungan, karena ini akan kita wariskan kepada anak kita. Persoalan sampah sebenarnya ini yang menjadi serius. Ya. Kenapa saya mengatakan serius? Karena daerah ini, Kabupaten Tanjung Timur, dengan usia 21 tahun, mereka sudah menggelontorkan perda, perbuk. Maka salah satu perbuk yang menarik itu Perbuk nomor 60 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah strategis dan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Timur. Ada hal yang menarik. Kita jangan lagi terlalu bicara ke skop keseluruhan, tapi kita lihat sendiri apa yang di depan mata kita, yang kita lihat hari-hari. Memang selama ini saya terlalu banyak mengkritisi persoalan sampah, tapi ini bukan dalam arti kata kita itu tidak mendukung program pemerintah. Cuma saya kira kebijakan ini saya anggap kebijakan mandul. Dikarenakan? Ya, kalau dia mandul barangkali kan tidak akan lagi ada orang yang buang sampah sembarangan. Ya. Kemudian dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Timur itu melakukan upaya-upaya
bagaimana sampah itu tidak menumpuk. Kemudian ada spesial lahan namanya TPA, tempat pembuangan akhir. Bukan harus ditaruh di pinggir jalan. Nanti ada beberapa video juga akan saya share ke publik biar publik tahu ya bahwa sampah ini sudah merupakan bencana yang sangat luar biasa. Bayangkan untuk Indonesia aja itu ada 64 juta ton sampah yang dihasilkan per tahun. Ya, hampir 2 juta itu terbuang ke laut. Nah, apakah sampah-sampah yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang umumnya itu sudah masuk juga dalam angka yang 2 juta itu? Karena ini kita tidak ingin ada ekosistem yang rusak hanya karena persoalan lalainya kita mengelola sampah dengan baik. Jadi saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini Bupati, kemudian juga dinas terkait, teman-teman yang ada di DPR, kenapa sih kita tidak peduli masalah persoalan sampah? Karena untuk mengurai sampah plastik itu butuh waktu ratusan tahun loh. Ya. Ketika dia ke laut itu berdampak buruk terhadap ekosistem. Ya kan? Terutama biota laut pun juga terganggu. Apalagi kalau sampah itu mengandung bakteri yang berbahaya, kemudian dimakan oleh ikan, kemudian ikan itu dikonsumsi oleh masyarakat, anak-anak, itu kita khawatirkan ke depan bisa menjadi sebuah pengaruh terhadap kanker juga, ataupun kesehatan masyarakat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Namun persoalan sampah ini memang sangat menarik. Jujur saya katakan, inilah memang tugas kita selaku adik-adik yang milenial. Saya harapkan mari kita peduli. Tidak perlu ada yang kita salahkan, ya. Tapi kita lebih baik memulai daripada kita hanya bisa menyalahkan, ya kan. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini mungkin antara pemerintah daerah dengan stakeholder yang ada, baik itu dari masyarakat, kemudian kalangan pelajar, mahasiswa, penggiat lingkungan, ayo kita perang terhadap sampah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu paradigma itu sama dengan pengelolaan sampah. Jadi mengenai pengelolaan sampah yang ada di Nipah Panjang aja dulu. Untuk pengelolaan sampahnya seperti apa gitu yang Om tahu gitu. Nah, jadi opini Om tentang pengelolaan sampah yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur, khususnya di Nipah Panjang itu sendiri, bisa dikatakan dalam bentuk seperti apa dan bagaimana cara untuk menanggapinya? Opini aja Om. Iya. Kalau bicara menyangkut masalah sampah, ya kan, itu untuk di Nipah Panjang kita bisa lihat sendirilah. Ya. Seharusnya setiap RT, setiap rumah itu sudah disiapkan kantong-kantong plastik. Ya kan, itu kan bisa dianggarkan. Mungkin dalam ukuran 50 kilo itu, ya kan, begitu tiap hari ada yang jemput, ya kan, kemudian akhirnya sampah ini tidak terbuang sembarangan. Nah, bayangkan aja dengan keterbatasan anggaran sampah di Tanjung Jabung Timur ini kan sangat miris, ya, sangat miris sekali. Karena mengapa? Sampah itu ditumpuk, kemudian ditaruh di jalan baru, di pinggir jalan lagi, ya kan, yang ada di desa Bunga Tanjung itu kan di pinggir jalan, kemudian sudah terurai sampai ke jalan, itu kan menimbulkan aroma kurang sedap, bisa menimbulkan penyakit, apalagi ini mau masuk musim hujan, tentunya ini kan masuk logika nggak sih? Ya kan, saya jadi kira berpengaruh terhadap kesehatan kita jelas sendiri, itu sangat pengaruh buat kesehatan. Maka saya berharap kepada pemerintah, khususnya pihak kecamatan, kelurahan yang ada di Nipah Panjang ini, kenapa sih tidak mendesak kepada Dinas Lingkungan Hidup? Ya benar. Kenapa sih kita tidak bisa membebaskan lahan? Ya kan kalau misalnya nggak ada anggarannya, ya kalau mau cari hibah juga kan tak mungkin masyarakat mau ngasih. Benar. Ya kan, apalagi lahan sekarang sudah begitu mahal. Seharusnya pemerintah harus menganggarkan. Ya kan. Saya mau tanya, apakah ini nggak penting? Betul, jelas sangat penting. Dan tidak harus ditimbun di pinggir jalan, ya kan. Nanti videonya juga akan saya share kok. Itu ditimbun, ditaruh di tengah jalan, kemudian nggak tahu kapan mau diangkatnya ke tempat akhir tuh, ya kan.
Nah, TPA-nya di mana? Kalau itu misalnya di Morosaba, jarak dari sini ke Morosaba sudah berapa lama? Iya. Ya kan, sementara produksi sampah tiap hari dari rumah tangga ini terus Iya. ya kan? Terus setiap menit itu bertambah. Kemudian ketika tidak tertampung, ya mau nggak mau, Sungai Batanghari yang tidak punya dosa, Iya. ya kan, harus Menjadi ikut tempat korban gitu. ya, menjadi tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Nah, Nah, akhirnya menjadi akibat apa? Dampaknya menjadi ke laut. iya, ke ikan-ikan. apalagi saya lihat papan larangan sudah dipasang Iya. di setiap sudut, Iya. dilarang membuang sampah, ya kan? Tapi kalau tidak ada sanksi tegas, untuk apa? Iya. Ya kan? Maka saya bilang Perda ataupun Perbub, saya anggap ini Perda mandul. Kenapa saya anggap mandul? Ya, kalau memang itu ada memang sanksi tegas ataupun ada kebijakan untuk mengelola sampah dengan baik, ya intinya mungkin saya kira begini, masyarakat itu diajarin lah, ya kan, diajarin bagaimana mengelola sampah dengan baik. Kenapa? Saya kan sangat tertarik. Ada salah satu kabupaten di Jawa Barat itu luar biasa. Dari sampah itu aja masyarakat bisa hidup, Iya. ya kan? Bayangkan 12 miliar per tahun loh Iya, pengelolaan. pengelolaannya, ya kan? Daur Di situ ada daur ulang yang organik dijadikannya pupuk, Anorganik. apa kompos, apa segalanya. Lo Tanjung Jabung Timur kok malah dibiarkan? Iya. Kalau kita mau jujur, di TP ini Pak Panjang itu di pasar ikan itu, kamu lihat sendirilah seperti apa di bawah kolong rumah masyarakat itu, ya kan? Itu kan sampah semua. Loh, sampai kapan ini begini terus gitu loh. Jadi gini Om, kalau misalnya ada persepsi dari pemerintah yang mengatakan seperti ini, pengelolaan sampah ini kan yang harusnya dipindahkan ke TPA Sabah per tiga harinya, dan sekarang ini kan kita dalam masalah kendala jalan juga nih Om, karena mungkin arus bolak-baliknya dari Sabah ke Nipapanjang ke Sabah itu kan agak sedikit jauh ya. Jadi 3 hari, nah butuh waktu, terus juga kendala macet itu segala macam itu kan akhirnya sampah yang diletakkan di depan kantor lurah itu ataupun kantor camat, terus di Jalan Baru itu juga diletakkan di situ mungkin karena satu, kemarin Azhar dengar dia ada pembahasan tentang masalah tanah yang hibah. Jadi artinya pemerintah belum dapat ataupun belum dapat rekomendasi dari pemerintah yang lainnya untuk tanah tempat pengelolaan itu sampah itu Om. Nah, tanggapan Om itu seperti apa tuh Om? Loh, ini kan menyangkut masalah sampah, karena begini, saya kira kalau ini menyangkut masalah hal yang sangat krusial, mau tidak mau pemerintah itu harus bersikeras lah. Bersikeras Dengan cara Om, ya beli tanah lah. Mau gratis mana ada yang mau gratis. Iya betul, Ya betul, kan, betul, ya kan? betul. Lah sekarang persoalan seperti ini. Yang lain kok mampu kamu bangun. Maaf aja ya. Iya, Seperti sirkuit itu berapa sih anggarannya? iya benar. Ya? Ya sudah habis berapa puluh miliar sudah. Iya, Hari ini saya gimana? Kok masa lebih penting sirkuit daripada sampah? Maaf ya, saya tidak ada tendensi negatif untuk menyerang, tapi ini hanya semacam untuk mengajak kita berpikir agar kita tidak gagal paham. iya, Ya, bahwa pemerintah seharusnya harus bijak di dalam meletakkan kerangka kebijakan yang pro dengan rakyat. Saya kira masyarakat itu akan menuruti ketika pemerintah membuat aturan yang tegas. Ya, kalaulah sampah gini Pak Panjang itu diangkat 3 hari, sementara sekarang lihat aja sendiri sudah terurai ke jalan. iya. Ya kan? Dikarenakan- Mau berapa lama? Betul. Ya kan, jarak dari sini ke Sabah, apalagi sekarang aja jalan rusak, ya. Mau ke Jambi aja 9 jam, ya. Itu sampah berapa jam mau diangkat, Iya. ya kan? Mau dibiarkan di situ. Alternatif yang terbaik adalah bikin dong di sini. Iya, perspektifnya gini Om, kalau misalnya seandainya dari pemerintah itu ada yang mengatakan seperti ini, tanah yang akan dihibahkan itu kan nggak ada nih, gitu nah kan. Terus juga orang yang mau menghibahkan pun juga nggak ada. Itu artinya kan kayak seperti itu tuh. Dengan cara seperti apa tindakan pemerintah agar mendapatkan tanah tadi Om, sedangkan anggaran itu terbatas? Oke, kalau misalnya kita berbicara soal anggaran, Ya, itu kan banyak, ada CSR. CSR. Ya kan? benar. Perusahaan-perusahaan banyak. Iya, iya. Kemudian dinas lingkungan hidup kan bisa ke Jakarta, Iya, lobby pemerintah pusat, betul. ya kan? Betul. Saya
beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin saya ditelepon oleh orang provinsi untuk pengolahan sampah di Tanjung Timur itu. Iya. Bahwa yang jadi persoalan adalah menyangkut masalah lahan. Selalu jadi persoalan lahan. Oh, lahan sulit banget sih. Saya kira masih banyak lahan-lahan yang terbuka luas itu kalau memang kita punya keinginan. Yes. Ya. Yes. Ada etikat baik. Bayangkan di depan jalan arteri, jalan utama itu untuk masuk di Papanjang, itu nangkring di situ 2 gerobak bison, ya, di mana di situ sampah numpuk. Itu kan jalan utama. Di depannya ada kantor lurah, sebelahnya ada rumah dinas camat. Ini kan sudah sangat memalukan. Jujur saya katakan, ini sudah sangat memalukan. Masa rumah seorang pejabat daerah yang katakanlah sebagai pejabat tertinggi di Papanjang, di depannya ada 2 gerobak sampah, dan itu pun sampahnya sampai malam hari belum diangkat, belum dibuang, ditumpuk di situ, kadang melebar kemana-mana, berbau busuk apa segalanya. Logikanya seperti apa lah? Padahal Ya. di depan rumah camat. Padahal di rumah camat. Oh iya, depan rumah camat, bukan kantor camat ya guys. Depan rumah camat, Depan rumah camat. depan Kantor apa? lurah. Kantor lurah di Ah, Papanjang lurah. 2. Loh, ini kan sesuatu hal yang aneh, ya kan? Mungkin mereka sedang mengusahakan seperti Ya. itu Om ya. Pengusaha ya. Mengusahakan, mungkin sedang mengusahakan, maybe kan. Ya, mudah-mudahan aja mereka cepat sadar gitu ya. We want thinking about positif. Ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk lingkungan di Indonesia ini Om ya, di Indonesia sendiri mungkin anorganik apa organik nih Om yang 50%. 50% organik ya Om ya? Organik. Jadi yang anorganiknya 15%. Jadi itu yang bisa didaur ulang sekitar 50% dan 15%. Ini ada yang menarik. Yes. Begini, Ya. kalau Lapenda Tanjab Timur tidak mampu Mm. hanya karena persoalan anggaran, Mm-mm. itu kan banyak BUMN. Nah, Ya kan? itu yang mau Wajar bilang Ya tadi. kan? Om. Ada Iya, PT benar-benar. PLN, PT PLN, ada Pertamina, Pertamina, ada Bank Mandiri, ya kan? Kenapa itu tidak diarahkan ke sana? Jadi kalau mereka ke Jakarta sedih Bandung itu apa aja kerjanya sih? I don't know. Bang, cengnya bre. Ya kan? Seharusnya kalau mereka ke Jakarta itu balik bawa produk gitu. Iya. Ya kan? Harusnya. Ya kan? Harusnya. Yes, Kenapa? Itu kan berangkat tadi dibiayain dengan uang negara, Iya. uang rakyat. Untuk mempelajari. Untuk mempelajari bagaimana keberhasilan orang melakukan sebuah pengolahan sampah dengan baik, Yes. sehingga dia balik dia kelola. Iya. Ya betul, kan? Betul, betul. Jangan begitu mau mendapatkan sudah dapat penghargaan bangga gitu loh. Bahwa ini sebuah prestasi. Belum. Ya, belum tentu penghargaan itu murni. Iya betul. Kan itu persoalannya. Betul, betul. Ya kan? Nah, kita kan bukannya ingin mengkritik ya. Iya. Tidak. Kita mengajak berpikir Kita aja. hanya berpikir untuk berpikir maju. Kami ini masyarakat biasa, ya, orang awam, nggak punya gaji, ya, tapi punya komitmen. Enggak. Kami malu loh melihat sampah seperti itu. Nggak dibayangkan apakah ini yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Padahal ingat, berbagai bencana alam yang terjadi di Republik ini hari ini, Iya. itu adalah kelalaian kita dalam mengelola lingkungan yang baik. Betul, betul. Jangan salahkan Tuhan pencipta alam. Ketika alam sudah mulai marah, apapun akan bisa dilulantakkan. Ya, sehingga jadi korban siapa? Masyarakat. Masyarakat. Ya kan? Masyarakat tidak akan mungkin mau melakukan itu kalau larangannya, kalau undang-undangnya, kalau aturannya sudah berjalan dengan baik. Betul. Ya kan itu persoalannya. Betul. Ya kan? Iya. Kita senang sekali lah. Kita diskusi berbagai tema, berbagai topik, ya enggak? Intinya adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Mengangkat topik tentang masalah sampah. Masalah sampah. Iya. Nanti di ke depan setelah ini kita akan bicara soal pariwisata, Yes. ya kan? Yes. Banyak yang kita akan bahas, Mm-mm. ya kan? Karena ini menyangkut masalah kepentingan publik, Iya. ya kan? Jadi pertanyaannya itu guys, Hmm. benarkah sampah itu sudah menjadi ancaman Oh, buat pasti. kita sendiri gitu ya? Hmm. Jadi kalian bisa jawab sendiri dengan mata kaca kalian sendiri. Untuk mengenai hal-hal yang lain kalian boleh komen langsung di kolom komentar. Oke. Jadi untuk mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah itu perlu diperhatikan. Jadi sedikit banyaknya tadi udah dijelasin sama Om Ari juga tentang mengenai sampah yang ada di wilayah kita. Mungkin kurang lebihnya nanti klarifikasi saya tadi yang pertama
mungkin kita tidak melingkupi di Indonesia, tapi akan kita sedikit ke sana karena sekarang ini kan banyak bencana-bencana alam yang merupakan salah satu faktornya itu mengenai pengelolaan sampah yang tidak baik. Ya, salah satunya itu kan ekosistem. Jadi ada berita tadi sore yang Azhar lihat di TV. Ada ikan paus itu isinya plastik. Ya, isinya plastik terus memuntahkan apa namanya sperma apa namanya itu. Ya. Nah, itu harganya itu yang gundukan sperma gundukan sperma itu harganya itu 45,8 miliar. Dan itu menjadi salah satu apa ya? Pemanfaatan pembuatan parfum. Jadi parfum itu bisa wangi dan tahan lama, Om. Nah, dari situ aja kita bisa lihat ekosistem merupakan ekosistem yang harus kita jaga. Misalnya gini, sampah itu yang kita jagain kan sampah. Terus juga ekosistem yang ada di laut juga harus kita jaga. Dikarenakan karena mungkin sampah yang terbuang di lautan nanti merusak ekosistem yang ada di sana gitu ya kan. Jadi mengakibatkan ikan paus tersebut mati mungkin atau tidak hidup lagi di habitatnya. Nah, jadi sekarang Om untuk mengenai sampah dan pengelolaannya tadi tentang pengumpulan, pengangkut dan membuang sampah. Karena mungkin ada perspektif tentang masalah sampah yang diangkut oleh tenaga kerjanya pemerintah dari Nipah Panjang ke Sabah itu agak sedikit kurang baik karena dikarenakan problema jalan. Mungkin kita agak sedikit ngerekomendasiin cara-cara yang lain. Mungkin Om ada kayak sedikit wall of thinking tentang masalah apa aja sih yang harus kita lakukan selain kita harus membeli tanah dulu di situ sebelum harus ada orang yang menghibahkan tanah untuk dikelola. Maybe something you can feel. Ya, kalau begini sajalah, saya kira dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, saya berpesan bahwa ketika Anda memang peduli dengan daerah ini, saya kira banyak hal yang harus mereka lakukan. Tidak harus membebaskan lahan, ya kan? Kalaupun misalnya ada pengelolaan langsung yang daur ulang, ya kan? Karena itu kan bisa digunakan plastik itu kan bisa digunakan paving block, ya kan? Nah itu banyak kan untuk kerajinan tangan apa segalanya. Betul. Daripada dia terbuang ke laut, kemudian terurainya cukup lama ratusan tahun, kemudian terjadi nanti karena pori-pori bumi itu tertutup oleh sampah tadi. Kemudian terjadilah pemanasan global, ya kan, perubahan iklim yang terjadi. Ini adalah semua dampak, ya kan. Nah, makanya saya bilang ada beberapa program yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Timur, yaitu bagaimana caranya membangun komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khusus menyangkut yang menangani bidang sampah. Mungkin dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ataupun Dinas PU juga mereka punya program seperti itu yang mengelola tentang bagaimana sampah itu dikelola dengan baik. Namun intinya adalah sampah hari ini itu sudah bisa mendatangkan ekonomi, ya, mendatangkan nilai ekonomi buat masyarakat. Ya, saya sangat kaget melihat Kabupaten Ciamis itu bisa PAD-nya dari pengolahan sampah, maksud saya, jadi dapat oleh masyarakat, maaf bukan PAD, tapi yang dikelola oleh masyarakat itu per tahun bisa dapat 12 miliar. Ini luar biasa banget. Jadi apa yang salah dengan daerah ini? Apa yang salah? Nah, melalui kelemahan-kelemahan inilah saya akan mengajak kepada semua stakeholder, baik itu pemangku kebijakan, dalam hal ini kepada Bupati yang terhormat Pak Romi Haryanto, kita akan tetap dukung Anda sepanjang kebijakan itu berpihak kepada kepentingan publik. Dan itu aja persoalannya. Jadi mungkin ada sedikit teman-teman yang lainnya mengenai sampah. Ada ya? Kalau saya sih begini, untuk langkah awal tahun 2021 ini saya berharap adalah anggaran untuk pengadaan plastik. Nah, ya. Pengelolaannya. Enggak, maksud saya itu kantong plastik itu. Itu disiapkan dibagi-bagi di setiap RT, ya kan. Kemudian begitu penuh itu dijemput sama petugas,
dan pemerintah juga harus adil juga. Ya, menyangkut masalah honornya para petugas yang bekerja, kemudian juga transportasi yang mereka harus dipikirkan. Satu lagi hal yang menurut saya yang tidak baik, saya berharap agar gerobak sampah itu tidak lagi lah ditaruh di pinggir jalan itu gitu. Mengganggu ya. Bukan mengganggu lagi. Yes. Seolah daerah ini menganggap sampah itu nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Saya bilang aja bahwa kita tidak akan berhenti untuk bersuara ketika yang kita sampaikan itu benar. Karena apapun ini berdampak untuk kepentingan orang banyak. Yes. Ya, That's right. ya kan? Ya kan? Jadi Jadi juga nih Om. apa lagi? Kan saya pernah dengar nih Hmm, dari kecamatan mungkin ya. hmm, Itu pernah naruh di setiap gang ataupun jalan-jalan di tepi-tepi gitu ya, Hmm. ditaruhlah apa? Box tempat sampah. Katanya juga masyarakat tuh pada ambil itu untuk nampung air hujan. hmm. Jadi gimana tuh? Ya kalau misalnya tempat sampah itu tidak dibolongin, Iya, ya diambil orang untuk hujan. Itu harusnya dibolongin. Jadi di bawahnya. ketika dia banjir, ketika itu hujan, air itu juga keluar tidak berbau busuk kan itu. Terkadang gini masyarakat itu Iya. kalau udah difasilitasi disalahgunakan. Iya, Nah. bagian masyarakat. Nah yang makanya nakal itu. disitulah peran kita untuk mensosialisasikan. Makanya gerakan kita ke depan, Oh, kita akan bawa anak-anak sekolah Oh iya. mulai dari tingkat SMP, SD, SMP, SMA, SMA. SMK, semua itu kita akan masuk ke sekolah untuk melakukan bagaimana kita mengenal lingkungan hidup. Ya, baik itu yang sudah kuliah atau yang belum kuliah pun Ya, juga kita akan tetap ajak gitu. Kita akan ajak. Doakan aja lah Insya Allah. bahwa amin. kita di sini tidak ada tendensi negatif. Kita akan tetap support pemerintah yang terbaik. Yes. Ya, kami tidak ada dalam hal ini kami melakukan broadcast seperti ini. Ya. Itu tujuannya adalah memberikan kecerdasan buat masyarakat agar kita berpikir jernih. Gitu. Ya. Ya kan? Jadi ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Jadi kita sambil diskusi tentang mengenai masalah sampah mungkin hari ini masalah sampah, besok mungkin masalah wisata ya, masalah wisata, terus juga apa-apa aja yang bakal kita lakukan ke depannya, terus juga mengenai program-program kerja kita ataupun program produktif kita nanti bakal kita ajukan di Pelontarkan. sini dan kita akan pelontarkan langsung di sini guys. Oke. Oke. Nah, jadi untuk mengenai masalah sampah sesuai dengan nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan kebijakan dari pemerintah. Jadi udah kurang lebihnya tadi udah disampaikan oleh Om Ari juga. Jadi mungkin mengenai sampah sekali lagi kalian boleh komentari tentang masalah sampah di konten YouTube iya. Yandri Wahyuda. Ataupun di Gerakan Peduli. Ya, di Gerakan Peduli Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Timur. Oke. Facebook. Di Facebook ya, di Facebook. Nanti ya bakal di-share satu-satu. Nanti diedit Ada aja. di deskripsi. Ya, di linknya, deskripsi langsung ada di situ. Mengenai sampah padat, cair, alam manusia, konsumsi, radioaktif, limbah radioaktif dan yang lain-lainnya juga yang merupakan sampah organik dan anorganik ya, anorganik yang dapat diurai dan tidak terurai mungkin sudah kita bahas mengenai satu persatunya, mungkin tidak secara keseluruhannya karena keterbatasan waktu juga. Iya, benar. Nah, karena keterbatasan waktu, jadi mungkin langsung kita ambil rangkuman apa sih dalam opini Om itu mengenai diskusi kita kali ini nih, apa aja sih tanggapannya gitu? Tanggapan saya. Ya, tanggapan yang terbaik lah untuk pemerintah ataupun pihak-pihak terkait mengenai sampah. Oke, kalau closing statement saya tidak perlu terlalu melebar. Ya. Saya memegang sebuah prinsip. Lebih baik berbuat sesuatu meskipun yang kita perbuat itu kecil tapi bermanfaat bagi orang banyak. Wow. Oke? Yes. Daripada kita berbuat banyak Berbuat banyak. tapi mencelakakan orang lain. Yes. Ya kan? Jadi itu prinsip itu yang selalu saya pegang. Iya. Makanya saya kepada semua pemirsa, teman-teman semua yang menonton ini, mari kita sama-sama bahwa inilah yang akan kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai anak negeri, sebagai anak bangsa. Inilah yang bisa kami perbuat bahwa sampah sudah menjadi ancaman buat kita. Dan kita harus menyatakan peran terhadap sampah. Dan yang harus memulai itu bersama-sama semua stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan semua komunitas-komunitas
yang ada di Tanjung Timur, terutama untuk wilayah Kecamatan Lipa Panjang. Karena bagaimanapun juga Tanjung Jabung Timur ini adalah bagian terakhir dari muaranya Sungai Batanghari. Otomatis panjang Sungai Batanghari mulai dari Kabupaten Damasraya, ya kan, sampai ke bermuara ke Muarasaba, Sungai Berbak, Lipa Panjang itulah pintu keluarnya sampah-sampah. Namun perlu kita ketahui bahwa sampah ini dilalui oleh dua kota, yaitu Kota Media dan Muara Jambi, dan kita berada di bagian hilir. Ya. Nah, saya kira sampah-sampah ini perlu menjadi diskusi hangat antara pemerintah Kabupaten Jabung Timur, pemerintah Provinsi Jambi, ya kan, kemudian ada pemerintah Kota Media Jambi, kemudian ada pemerintah Muara Jambi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah persoalan sampah? Karena sampah merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Sampah yang ada di TPI, JB di depan kantor lurah dan rumah camat kecamatan Lipa Panjang mungkin sekiranya langsung dieksekusi atau mungkin langsung diambil tindakan untuk demi kebaikan kita semuanya. Karena salah satu pengaruh kesehatan bagi kita semuanya adalah sampah. Ya. Karena kalau misalnya seandainya sampah, kalau mau dibahas tentang masalah volume kemanusiaan, itu volume kemanusiaan, karena manusia itu makin hari makin banyak. Di Lipa Panjang pun juga seperti itu, penduduknya makin hari makin banyak juga orang yang beranak. Jadi sampah makin banyak, Iya, benar. Oke, sama makin banyak dikarenakan seperti itu. Jadi produktifnya pun juga seperti itu, konsumsinya pun juga seperti itu, berbeda-beda. Jadi ada bahan yang aktif, anorganik sama bahan yang organik. Jadi semuanya harus dilingkup dengan baik dan harus dilaksanakan dengan baik. Mengenai hal-hal yang lain yang mungkin sudah dijelaskan sama Om Ari dan Yandri Wahyuda sudah mendengarkan secara langsung juga, teman-teman semua yang ada di sini juga langsung mendengar. Jadi mungkin langsung kita ambil kesimpulannya yang lain. Mungkin sudah dijelaskan juga sama Om Ari tadi masalah kesimpulannya. Mungkin kurang lebihnya mungkin kita bakal bahas lagi di next part 2 tentang masalah, mungkin hari ini kita sampah ya Om ya. Sekali lagi hari ini sampah, besok kita bakal bicara tentang masalah wisata. Mungkin ada yang lainnya lagi dari Om Ari atau Om Yandri. I just only want to say, let's save the earth and let's protect our earth, because the protect the earth, this is our for the next generation. Okay? Recycle, reduce, and clean of Lipa Panjang. Yeah. Jadi mungkin seperti itu podcast kita kali ini mengenai sampah. Mungkin langsung diambil alih oleh Yandri Wahyuda. Iya kan? Ya, saya Muhammad Al-Azhar dan Om Ari selaku narasumber dan Yandri Wahyuda yang memiliki channel ini. Yes. Buat kalian yang punya keluhan, terutama masyarakat Tanjung Jabung Timur atau di Kecamatan Lipa Panjang, boleh kalian komen di bawah, nanti kita bakal bahas lagi. Ya, mungkin hari ini kita bahas sedikit banyaknya kita mengungkit tentang masalah sampah. Sedikit aja. Ini karena banyak banget mau dibahas tentang masalah sampah ini. Kalau mau diturutin waktunya juga nggak bakal cukup. Ya, tapi itu cukup kok. Iya, mungkin cukup. Nanti kalau misalnya seandainya ada pertanyaan kalian yang ingin ditanyakan, nanti baru kita buat next part 2. Oke, mungkin saya Muhammad Al-Azhar. Kalau misalnya ada salah-salah nanti saya mohon maaf. Dan Om Ari, saya juga. Iya. Saya juga kalau salah kata ataupun menyinggung kalian, saya minta maaf. Oke, ya, boleh langsung kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.